Pemirsa, kita awali berita pertama dari Purwakarta. Tindakan asusila terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Di Purwakarta, Jawa Barat, seorang pengurus masjid nekat melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan hingga kemaluan korban mengalami luka. Meski keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi, namun pelaku masih berkeliaran. Dengan didampingi sang ibu, SI, bocah berusia 8 tahun, warga Cipeteuy, Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur ini, Rabu siang mendatangi unit PPA Polres Purwakarta untuk melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang oknum penjaga masjid kepada dirinya. Menurut pengakuan korban, pelaku berinisial AD tersebut sebelum melakukan tindakan tidak terpuji sempat menyuruh dirinya untuk membelikan kopi. Namun pelaku selanjutnya malah menelanjangi dan memegang serta mengelus kemaluan korban. Setelah itu pelaku memberi uang sebesar Rp3.000 kepada korban dan mengancam agar tindakannya tersebut tidak diberitahukan kepada orang lain. Meski sebelumnya korban sempat bungkam, namun akhirnya korban mau bercerita dan memberikan keterangan kepada ibunya atas tindakan asusila yang dialaminya. Untuk mengetahui kondisi fisik korban, pihak keluarga memeriksakan korban ke dokter. Hasil keterangan dokter, terdapat luka gores di dalam kemaluan korban. Terus itu ditidurin, habis ditidurin teh sakit kita nangis, dikasih uang 3.000. Kata mengade gini, nanti ini buat jajan, jangan bilang kecap-kecap, bukan apa-apa. Oh gitu ya. Diperiksa ke dokter, Bu? Udah ke bidan barusan. Gimana katanya hasilnya? Ya hasilnya katanya ada lecet-lecet. Ada lecet-lecet. Selanjutnya lapor ke polisi juga? Iya, langsung. Polisi saat ini masih mendalami kasus-kasus tindakan asusila tersebut dan menunggu hasil visum untuk segera melakukan penangkapan terhadap pelaku. Istambargo, Jatiluhur TV melaporkan. Informasi dari Karawang. Meski modal nekat salah seorang TKW asal Kabupaten Karawang akhirnya bisa pulang ke kampung halamannya. Selama di Arab Saudi, hampir tiap hari TKW tersebut sering disiksa oleh istri majikan. Akibatnya sebagian tubuh dipenuhi bekas luka pukulan hingga luka gigitan. Berikut adalah laporannya. TKW asal Desa Sumur Kondang, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, dengan modal nekat akhirnya dapat pulang sampai di kampung halamannya. Imas Tuti, 25 tahun, bekerja selama 2 tahun di Embu Albar, negara Arab Saudi. Selain mendapatkan siksaan, upah kerja selama bekerja hampir 1,5 tahun tidak dibayar oleh majikan. Bahkan Imas sering dibohongi dan hampir tiap hari disiksa oleh istri majikan. Akibat penyiksaan yang dialaminya, sebagian tubuh Imas dipenuhi bekas luka pukulan hingga gigitan. Imas diberangkatkan oleh PJTKI asal Kabupaten Subang sejak tahun 2009. Diduga perusahaan yang memberangkatkan Imas tidak terdaftar di Disnaker Kabupaten Subang. Meski hal ini perlakuan keji sering dilakukan oleh majikan, namun masih banyak jasa tenaga kerja yang merekrut para TKW ke Timur Tengah, kecuali negara Arab Saudi. Tim Liputan Jatiluhur TV dari Karawang melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatiluhur 9. Kita lanjutkan ke informasi menarik lainnya dari Purwakarta. Waduk Jatiluhur menyurut. Akibat kemarau, PDAM Purwakarta ikut dibuat sibuk untuk mengantisipasi kekurangan air minum bagi warga Purwakarta. Tidak hanya itu, dalam kondisi musim kemarau, PDAM juga mengalami defisit air hingga 50%. Sejak akhir Agustus, debit air Waduk Jatiluhur terus mengalami grafik penyurutan. Hal ini diakibatkan kondisi alam pada musim kemarau. Pada musim kemarau ini, tidak hanya warga Jakarta yang akan mengalami kekurangan air akibat penyurutan Waduk Jatiluhur. Namun warga Purwakarta pun dikhawatirkan akan mengalami hal yang sama, dampak dari adanya kekeringan.
Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air bersih bagi warga Purwakarta, PDAM langsung bergerak dan menyiapkan segala hal untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Air gitu, ya, Pak. sedang dilakukan. Untuk yang jaringan perpipaan itu kita buka tutup malam. Buka tutup malam ya? Betul, buka tutup malam. Yang mungkin kalau memang ada pelanggan PDAM yang secara jaringan tidak ada, misalnya di daerah Taringgul, itu kita sudah lakukan oleh tangki air. Pelayanan khususnya di Kota Purwakarta ada 10 wilayah pelayanan. Nah, yang pelayanan yang terjauh itulah yang rawan. Dari Usman, Pahlawan itu memang di saat yang puncak. Pada musim kemarau saat ini, tidak hanya Waduk Jatiluhur yang mengalami penyurutan debit air. Produksi sumber mata air PDAM juga mengalami hal yang sama. Produksi air dari sumber mata air biasanya mencapai 20 hingga 50 liter per menit. Kini hanya mencapai 2 hingga 3 liter per detik. Meski demikian, PDAM yakin jika kebutuhan air bersih untuk warga Purwakarta pada musim kemarau dapat tercukupi. Tim Liputan Jatiur TV melaporkan. Masih berita dari Purwakarta. Musim kemarau, petani dihimbau untuk beralih bercocok tanam dengan palawija. Hal ini perlu dilakukan karena pada musim kemarau, lahan pertanian mengalami kekurangan pasokan air. Berikut adalah laporannya. Musim kemarau berdampak terhadap terjadinya kekeringan di mana-mana. Akibatnya sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan dan kekurangan pasokan air. Tak sedikit tanaman padi yang baru berusia beberapa bulan mati akibat kurang mendapatkan pasokan air. Secara peraturan pertanian, bulan Agustus hingga Oktober bukan waktu untuk bercocok tanaman. Akibatnya para petani yang saat ini menanam tanaman padi harus rela mengalami kegagalan panen. Untuk itu pada musim kemarau ini, petani dihimbau untuk beralih bercocok tanam dari tanaman padi ke palawija. Oktober, November. Nah sekarang kan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan memang kan kemarau. Nah jauh-jauh hari sebelum bulan Juni kami sudah buat surat edaran melalui para penyuluh pertanian pada para BPP bahwa agar dianjurkan kepada para petani terutama yang tidak ada saluran irigasi tidak perlu menanam padi tetapi harus alih fungsi tanam ke Meski demikian, Dinas Pertanian optimis dampak dari kemarau panjang tidak akan berdampak terhadap kelangkaan pangan. Tim Liputan Jatiur TV melaporkan.